Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pagi hari ini dalam program Morning Spirit bersama dengan JKI Kana Family Church. Pagi hari ini senang saya boleh membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan 45. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, kita sudah baca firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berbicara tentang roh jahat yang diusir dan kembali membawa 7 roh yang lebih jahat lagi. Tema renungan saya hari ini, bagaimana sikap kita setelah melakukan pelepasan? Sekali lagi, bagaimana sikap kita setelah kita sudah dilepaskan? Apa yang dilepaskan, Pak? Roh-roh yang pernah kita undang, roh-roh yang pernah kita sengaja undang untuk ada di dalam hidup kita. Ketika kita memutuskan untuk kita lepaskan, roh tersebut tidak akan tinggal diam. Roh tersebut akan kembali lagi ke tempat di mana ia berasal dengan mengajak 7 roh yang lebih jahat lagi. Tapi hari ini saya mau ngasih tahu sama setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa roh jahat itu tidak akan bisa datang, tidak akan bisa masuk lagi ke dalam tempat awal dia bersinggah ketika rumah yang didapati itu bersih dan tidak tandus. Sekali lagi, ketika rumah itu bersih dan tidak tandus. Banyak di antara kita sebenarnya rumahnya bersih, tapi di dalamnya seperti tanah tandus. Kenapa seperti tanah tandus? Karena tidak diisi. Tidak diisi dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau kasih tahu sama setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa ketika engkau hari ini memiliki hati yang tandus, berhati-hatilah. Roh jahat bisa masuk ke dalam hidupan setiap kita. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika yang satu diusir, dia datang dengan membawa komplotannya 7 lebih jahat, saudara. Bahkan Alkitab mencatat bahwa keadaan orang itu, jika hatinya tandus, dia akan semakin memburuk keadaannya. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau katakan, jangan biarkan hati setiap kita tandus. Jangan biarkan hati setiap kita menjadi tanah yang tandus. Sehingga hidupan kita, rumah kita, hati kita menjadi tempat persinggahan daripada si setan atau si iblis. Hari ini bagaimana agar hati kita tidak menjadi hati yang tandus? Yang pertama saya mencatat bahwa agar hidup kita tidak menjadi hati yang tandus, yang pertama harus kita lakukan, kita harus isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini perbanyak dengar firman Tuhan agar iman kita bangkit, agar hati kita subur, agar hati kita tidak menjadi hati yang tandus. Mari isi terus hati kita, isi terus kehidupan kita dengan mendengar firman Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus bertolak lebih dalam. Bertolak lebih dalam berbicara apa? Berbicara mengenal pribadi Kristus lebih dalam lagi. Sebagaimana saudara bisa mencatat dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 4 yang dimana Simon Petrus sehari-harian sudah mencari ikan, dia tidak dapat ikan. Tapi ketika Yesus katakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, Simon Petrus melakukan hal itu. Padahal notabene Simon Petrus dan Yesus itu mempunyai pekerjaan yang berbeda. Yesus itu tukang kayu, anak tukang kayu, saudara.
Dia nggak punya pengalaman menjadi seorang nelayan. Tapi dengar baik, karena ia mengenal siapa pribadi yang menyuruh, siapa pribadi yang memerintahkan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, Simon Petrus ikut. Hari ini kau dan aku, setelah kau dengar firman Tuhan, kita harus bertolak lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kita harus lebih lagi mengenal pribadi siapa yang kita sembah. Sehingga hati kita gak jadi hati yang tandus, saudara. Dan yang terakhir, yang harus kita lakukan yaitu berdoa dan berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, karena si iblis sedang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sedang mencari orang yang dapat ditelannya. Hari ini saudara, tetap berdoa dan berjaga-jaga agar hari ini engkau dan aku tidak menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang tandus di dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara, hari ini sebagai hamba saya mengingatkan, jangan lagi memiliki sikap hati yang tandus di hadapan Tuhan. Apalagi kita tahu tadi firman Tuhan katakan ketika roh jahat diusir dari hidup kita, tujuh yang lebih jahat akan datang ketika hati kita tandus. Hari ini garis bawahi, tidak boleh lagi kita memiliki hati yang tandus di hadapan Tuhan. Miliki sikap hati yang subur di hadapan Tuhan, agar engkau bisa berbuah lebat dan buahnya bisa dirasakan oleh semua orang, dan semua orang boleh mengenal siapa pribadi Yesus yang kita sembah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Pagi hari ini kami sudah mendengar sedikit tentang firman Tuhan. Kami diajar agar kami tidak memiliki hati yang tandus, agar kami hari ini memiliki hati yang subur di dalam Tuhan. Hati yang mau dibentuk, yang mau diubah. Hati yang mau berbuah di dalam Tuhan. Karena kami gak mau Tuhan kalau kami punya hati yang tandus. Kami tahu setan akan masuk lebih daripada yang sebelumnya ya Bapak. Hari ini kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak memiliki hati yang tandus. Doa hamba bagi setiap sidang jemaat-Mu. Siapapun mereka yang sedang memiliki hati yang tandus, hari ini hamba doa agar setiap sidang jemaat-Mu imannya dibangkitkan ketika dengar firman ini. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak tandus lagi hatinya. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang hatinya boleh bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Dan senantiasa hidup seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Berkati sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun bisnis usaha mereka, karena mereka diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa. Diberkatilah setiap sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.